Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana karena rahmat Allah kita semua masih diberikan kesempatan yaitu untuk bisa beribadah kepada Allah dalam keadaan sehat walafiat. Dan semoga apabila ada teman-teman atau saudara kita yang sakit, Allah berikan kesembuhan kepadanya dan menjadikan sakitnya sebagai penggugur dosanya. Salam serta salam di dalam pula kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan juga pengikut beliau hingga yaumul kiamah, di mana kita senantiasa menginginkan syafaat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat nanti. Baik anak-anakku semua, siswa-siswi MTS Muhammadiyah 1 Samarinda kelas 8. Insyaallah hari ini adalah pertemuan terakhir kita tentang pembahasan bab 4 ya. Baik, kita akan membahas tentang arti pentingnya kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan. Nah, lahirnya Budi Utomo ya, seperti yang Bapak jelaskan sebelumnya bahwa ini menjadi titik awal lahirnya kebangkitan nasional. Nah, terutama semangat dari Budi Utomo itu untuk mengusir penjajah ya di Nusantara. Nah, kebangkitan nasional ini ya menjadi titik awal perjuangan para generasi muda. Nah, digolongkan 3, yaitu yang pertama adalah generasi muda di zaman kebangkitan nasional ya. Lalu kedua generasi muda pada zaman Sumpah Pemuda dan generasi muda pada zaman penegas. Nah, ini digolongkan menjadi 3 perjuangan para generasi muda. Kemudian kebangkitan nasional ini memiliki makna penting dalam kehidupan bangsa Indonesia. Pada proklamasi kemerdekaan ya, bahwa ini udah menjadikan Indonesia sebagai negara yang utuh. Nah, di mana sebelum merdeka pada saat itu yang digaungkan adalah merdeka atau mati. Pengabdian tanpa pamrih ya, pengorbanan yang tulus ikhlas demi kemerdekaan bangsa dan negara. Banyak yang akhirnya bergerak maju untuk memerdekakan bangsa Indonesia. Nah, tanpa kebangkitan nasional yang dilandasi sikap nasionalisme yang tinggi dan tanpa adanya proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 sebagai nilai 45 ya, semangat 45 yang penuh, pengabdian tanpa pamrih serta keikhlasan rela berkorban, maka kaum penjajah itu pasti sampai sekarang masih ada ya. Akibatnya tidak akan bisa lahir negara kita Indonesia. Dan kalau kita sampai dijajah lagi bangsa asing, maka tidak ada artinya perjuangan kemerdekaan itu. Nah, karena memang kemerdekaan kita kemudian nanti melahirkan Pancasila dan undang-undang. Dan di dalam pembukaan undang-undang itu adalah bahwa kita ini anti penjajahan, anti kolonial ya. Jangan sampai kita dijajah lagi. Sakit bangsa Indonesia kalau dijajah lagi. Nah, ada beberapa tokoh ya yang berperan di dalam perjuangan kemerdekaan. Yang pertama tentu saja yang memprakarsai Budi Utomo, yaitu Dr. Wahidin Sudirohusodo. Nah, beliau ini adalah orang asli Indonesia yang menjadi pahlawan nasional juga. Nah, beliau ini menjadi salah satu penggagas berdirinya organisasi yang didirikan para pelajar School Thought of Freedom Found in Southern Arson atau Stovia di Jakarta. Ini adalah sekolah yang didirikan oleh Belanda. Kemudian Dr. Wahidin Sudirohusodo ini ya, beliau seorang dokter dan merupakan tokoh pergerakan nasional yang inspiratif terwujudnya kemerdekaan bangsa Indonesia. Tapi pada akhirnya beliau meninggal pada tanggal 26 Mei tahun 1917 dan jasadnya dimakamkan di Desa Melati, Yogyakarta. Nah, dan akhirnya beliau pada tahun 1973 dinobatkan sebagai pahlawan nasional. Kemudian Raden Sutomo atau Dr. Sutomo. Nah, ini kalau kita kenal nama jalan ya. Beliau ini namanya awalnya Subroto, kemudian jadi Sutomo.
Beliau lahir di Desa Ngepeh, Jawa Timur, tanggal 30 Juli 1988. Peran beliau dalam memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia sangat besar karena selain bergerak dalam bidang politik dan kedokteran, beliau ini juga giat dalam bidang kewartawanan dan memimpin beberapa buah surat kabar pada zamannya. Beliau karena luar biasa perjuangannya ke sana kemari ya, akhirnya beliau kelelahan dan nanti pada tanggal 30 Mei 1938 beliau meninggal dunia pada kurang lebih usianya 50 tahun. Dan beliau dimakamkan di Surabaya. Nah, nanti pada tanggal 27 Desember beliau diangkat menjadi pahlawan nasional tahun 1961. Kemudian ada Dr. Cipto Mangunkusumo. Beliau ini dilahirkan pada tanggal 4 Maret 1886 di desa Pecagakan, Jepara. Nah, beliau juga sekolah di Stovia. Beliau ini orang yang jujur, punya pikiran yang luar biasa dan rajin. Dan para gurunya ya menjuluki Dr. Cipto Mangunkusumo ini sebagai murid yang berbakat. Berdirinya Budi Utomo ini disambut oleh beliau karena hal ini sebagai bentuk kesadaran pribumi. Ada keinginan dari beliau agar Budi Utomo sebagai organisasi politik harus bergerak secara demokratis dan terbuka bagi semua rakyat Indonesia. Pada tahun 1912, Dr. Cipto Mangunkusumo pindah ke Bandung menjadi direksi dan aktif penulis di harian The Express. Menjelang perayaan 100 tahun kemerdekaan Belanda dan Prancis, beliau dan juga Suwardi Suryaningrat mendirikan Komite Bumi Putra sebagai reaksi atas rencana Belanda merayakan kemerdekaannya di Indonesia. Kemudian kita kenal juga ada Ki Hajar Dewantara. Ya, beliau lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889. Nama asli beliau adalah Suwardi Suryaningrat. Beliau ini tidak mau menambahkan gelar apapun, termasuk nama kebangsaan, karena ingin dekat dengan rakyat, baik secara fisik maupun secara hatinya. Beliau menolak penjajahan pemerintahan kolonial Belanda dan merupakan pendiri lembaga pendidikan taman siswa. Ki Hajar Dewantara juga paling berani melawan Belanda. Salah satu contohnya adalah ketika beliau mendirikan tanpa mendapat restu dan bantuan dari pemerintah Belanda, pada saat sekolah-sekolah semacam itu tidak diakui dan dianggap liar. Dan Ki Hajar Dewantara bangkit untuk melawan. Nah, nanti beliau ya, menjadi seorang pahlawan nasional itu pada tanggal 28 November tahun 1959. Nah, baru nanti ada lagi golongan terpelajar, yaitu orang-orang yang memiliki pendidikan ya. Lalu golongan terpelajar ini berasal dari daerah-daerah yang berbeda. Mereka merasa senasib sepenanggungan untuk bersama-sama mengatasi adanya penjajahan, kapitalisme, kemerosotan moral, penetrasi budaya, dan kemiskinan rakyat Indonesia. Akhirnya mereka membentuk perkumpulan dengan nama Organisasi Pergerakan Nasional. Melalui organisasi tersebut, golongan terpelajar berusaha menanamkan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa, menanamkan rasa nasionalisme, menanamkan semangat untuk memprioritaskan segalanya demi kepentingan nasional daripada kepentingan pribadi. Lalu ada golongan profesional, yaitu seperti guru, dokter, ya. Guru ini mereka mendirikan lembaga-lembaga pendidikan seperti Hajar Dewantara, lalu juga Ki Haji Ahmad Dahlan dengan Muhammadiyah. Lalu ada dokter. Nah, para dokter itu peran-perannya ya, pertama mereka memiliki hubungan yang dekat ya dengan kehidupan rakyat. Kedua, dokter dapat merasakan kesengsaraan dan penderitaan yang dialami rakyat Indonesia melalui penyakit yang dideritanya. Dan ketiga, ketergerakan hati mereka diwujudkan melalui perjuangan dengan membentuk wadah organisasi yang bersifat sosial dan budaya yang diberi nama Budi Utomo. Baru ada golongan pers. Nah, ini para wartawan ya. Pada masa itu, melalui surat kabar terdapat pendidikan politik, karena dari surat kabar itu ada isu-isu mengenai masalah politik yang berkembang. Kemudian melalui surat kabar juga mempunyai fungsi sosial dasar, yaitu memperluas pengetahuan bagi para pembacanya dan dapat membentuk pendapat opini umum. Ketiga, pendidikan sosial politik dapat disalurkan melalui tulisan-tulisan di surat kabar dan media massa,
sehingga menumbuhkan pemikiran dan pandangan kritis pembaca yang dapat membangkitkan kesadaran nasional bagi bangsa Indonesia. Surat kabar juga merupakan media komunikasi cetak yang paling potensial untuk memuat berita, wawasan, dan polemik atau tukar pikiran melalui surat kabar. Bahkan, ide dan pemikiran secara struktural dapat dikomunikasikan kepada masyarakat secara luas. Nah, meskipun pada masa itu ruang gerak pers dibatasi dan dikontrol ketat oleh pemerintah kolonial, tetapi melalui surat kabar tersebut sebagai sarana untuk menyampaikan segala sesuatu yang dikehendaki dan diprogramkan oleh pemerintah sehingga sedapat mungkin bisa diinformasikan kepada masyarakat luas. Nah, jadi tentang kebangkitan nasional kita sudah selesai. Yang paling penting adalah bagaimana anak-anak semua bisa mengimplementasikan semangat kebangkitan nasional, yaitu dengan menjadi pelajar-pelajar yang menjaga kesatuan dan persatuan Indonesia, menjadi pelajar yang gemar untuk berbuat baik, ya, menolong sesama, dan juga yang paling penting adalah dengan ilmu yang kita miliki, maka kita bisa membangun Indonesia menjadi bangsa dan negara yang lebih baik lagi. Insyaallah minggu depan kita akan ulangan untuk bab 4. Jadi harapan Bapak kalian belajar, ya, pelajari apa-apa yang sudah Bapak sampaikan sebelumnya. Demikian untuk pelajaran hari ini, Bapak akhiri bila bisa bilil haq, wasabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nun, wal qalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.